Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Sasti, NPM 18101020091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Investasi PT Hijrah Mulia Sejahtera dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pada bab 1, pendahuluan ada latar belakang. Di era modern ini, banyak orang melakukan investasi. Secara bahasa, investasi sendiri adalah penanaman modal yang bisa dilakukan jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia, investasi cukup diminati masyarakat, mulai dari investasi deposito, emas, properti, saham, reksadana, peer-to-peer lending. Banyaknya minat masyarakat terhadap investasi, ada beberapa pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan peningkatan tren literasi investasi, di mana pihak-pihak tersebut memanipulasi aturan dan membuat pasar modal yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, selama tahun 2019 terdapat 444 entitas yang melakukan kegiatan investasi bodong. Terdapat oknum yang memanfaatkan investasi sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Oleh sebab itu, penjelasan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi menjadi penting sebagai panduan bagi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Zaduli 2006. Adapun investasi dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak membicarakan tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motivasi investasi dalam Islam. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi yang sesuai dengan ekonomi Islam tidak membungakan uang dan juga tidak termasuk kategori riba. Investasi apapun bentuknya dalam Islam mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak dua pihak, kecuali apabila salah satu pihak dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang ada dan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Agar terhindar dari investasi yang tidak islami, maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan yang besar. Identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan investasi di Indonesia tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah. 2. Pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan mereka dan mengabaikan peraturan investasi di Indonesia. Mereka menggunakan investasi sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan syariah Islam. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. 1. Apa saja prinsip investasi pada ekonomi Islam? 2. Bagaimana penerapan investasi Islam di Indonesia? 3. Bagaimana keuntungan investasi dengan prinsip syariah?
Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi investasi dalam perspektif ekonomi Islam. 2. Mengidentifikasi metode dalam memilih investasi yang sesuai syariah. 3. Untuk mengetahui penerapan investasi di Indonesia. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan mengenai investasi dengan prinsip syariah. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Bab 2. Kajian pustaka. Pengertian investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris. Investment dari kata dasar invest yang berarti menanam atau ismara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai pihak sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum investasi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Investasi menurut Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 268, surat An-Nisa ayat 9, surat Al-Hasyr ayat 18, dan surat Luqman ayat 34. Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting, sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Prinsip syariah dalam investasi. Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi menurut Aziz pada 2010 yaitu 1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram baik dari segi zatnya maupun prosesnya, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. 2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizolimi. 3. Keadilan pendistribusian pendapatan. 4. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho tanpa ada paksaan. 5. Tidak ada unsur riba masyir, gharar, tadis, darar, dan mengandung maksiat. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal-jurnal dan juga internet. Kemudian, teknik pengumpulan data.
Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam metode penelitian ini, maka penulis menggunakan metode screening syariah. Secara umum, dalam mengidentifikasi kategori saham syariah, setidaknya harus melalui dua proses, yaitu proses penyaringan (screening) dan proses pembersihan (cleansing). Metode screening syariah di Indonesia sangat detail mengatur bagaimana porsi 45% rasio utang berbasis bunga terhadap seluruh aset perusahaan, mengindikasikan gairah secara perlahan lepas dari bayang-bayang sistem ribawi. Begitupun dengan pemisahan pendapatan halal dengan pendapatan non-halal dengan rasio 10%. Hal ini sesuai kaidah pemisah yang halal dari yang haram yang dijadikan salah satu bagian dari metode ihtijaj. Teknik analisa data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kualitatif. Semua data-data yang berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber penelitian akan dibahas oleh penulis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menjelaskan data-data yang diperolehnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.